Jadi topiknya adalah sehat, bahagia ya. Kalau orang sakit bisa bahagia nggak bisa sih ya kalau dia ikhlas. Tapi biasanya sehat itu kita perlukan untuk bisa mencapai banyak hal ya. Kalau nggak sehat tuh mau ngapa-ngapain juga bete ya biasanya ya. Kalau cewek kan biasanya moody ya. Nah jadi kalau mau happy tuh nih gambarnya saya pilih yang agak gendut kayak saya ya. Eh, jadi kalau mau bahagia itu sebenarnya salah satu elemen yang perlu kita lakukan dan kita penuhi adalah health and fitness-nya kita, sehat. Nah, sehat itu sendiri menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, ya. Jadi ada aspek fisik, mental, ya. Ada orang dia fisiknya sehat tapi mentalnya tidak sehat ya. Kita bisa lihat di misalnya di beberapa tempat perawatan khusus ya untuk mental. Kemudian sosial ya, sosial ini banyak luas banget. Salah satunya adalah kondisi finansial juga. Jadi ini holistik ya Bapak Ibu ya, tidak bisa cuma salah satu saja. Yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan ya. Ini adalah definisi dari WHO. Sementara kalau bahagia itu apa sih? Nah, bahagia ini ada definisinya. Bisa di browsing di Google sih. Ini saya cuplik aja. Suatu keadaan, pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan ya, hingga kesenangan. Kalau kurang tuh biasanya orang agak ya gitulah ya. Makanya ada orang bilang kalau bisa merasa cukup itu biasanya orangnya bahagia ya, bersyukur. Kemudian ada kesenangan, cinta ya. Perempuan nih butuh cinta lah ya. Wanita itu perlu banyak dikasih sayangi. Kemudian ada kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens ya. Nah, bahagia ini memang ada pendekatan filsafat, agama, psikologi banyak ya. Kemudian next. Ini hari ini khusus malam ini, mari kita cantik, sehat, dan bahagia bersama Green World. Nah, produk yang akan saya sharing hari ini adalah Ovary Nutrition ya, sangat khusus untuk perempuan karena ya yang punya ovari atau ovarium atau indung telur ya cuma perempuan ya Bapak Ibu ya. Tapi penting untuk semua orang karena yang punya pacar ya harus sayang pacarnya, yang punya anak perempuan harus sayang anak perempuannya, yang punya saudara perempuan harus sayang saudara perempuannya. Banyak ya, mamah kita, saudara, pokoknya yang mana semua perempuan membutuhkan ini. Ya. Oke, next. Perempuan sejati ya Bapak Ibu ya, maaf. Kalau lu cinta Luna, ya perempuan juga kali ya. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan ya yang kita bisa muncul ya di hari-hari. Ini pertanyaan di hari-hari ya. Misalnya mengapa wanita bisa menstruasi? Kemudian mengapa terjadi osteoporosis? Atau pengeroposan tulang ya ketika wanita sudah menopause atau tidak mengalami menstruasi lagi. Lalu mengapa wanita ada yang tidak subur? Bentar, masih menggema ya. Kurang keras suaranya? Yes. Dokter, sorry, pakai Ya. mikrofon atau headset? Pakai headset. Pakai headset ya? Iya. Oh ya, sudah cukup, udah optimal berarti. Oke, lanjut ya dok. Oke, udah optimal ya. Ya, silakan dok. Harus saya gedein lagi? Enggak, suaranya aja dikencengin. Oke, suara dikencengin. Oke, siap. Baik, sudah cukup kencang ini? Cukup. Oke. Kemudian ada pertanyaan, mengapa wanita ada yang tidak subur? Ya, kenapa ada yang kalau sudah menikah butuh waktu beberapa lama untuk punya bayi, ya. Sementara ada yang langsung dapat bayi, ya. Ada yang sampai harus berobat. Nah, ini juga bisa dijelaskan dari sini ya. Sampai harus bayar, kayak misalnya yang artis terkenalnya Inul Daratista ya. Menunggu anaknya itu susah banget ya. Sudah cukup jelas ya suara saya? Oke.
Kemudian mengapa mood wanita sering berubah-ubah? Ini juga akan terjawab ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran anatomi. Jadi di dalam tubuh perempuan itu ada perangkat khusus ini. Ini adalah uterus. Jadi ini dibagi dua ya, di slice di tengah gitu, saya tahu. Ini uterus ini kalau bahasa awamnya itu adalah rahim. Kemudian ini berhubungan dengan nih ada ini namanya tubak falopi ya, kemudian ada ovari. Nah, ini ovari ya, ovarium atau bahasa ininya indung telur. Nah, namanya aja indung telur. Jadi isinya pasti telur. Telur kalau perempuan kan punya telur, kalau laki-laki punya sperma. Kemudian uterus ini adalah tempat untuk nanti membesarkan anak, membesarkan embrio, tempat bertumbuh dan kembangnya bayi, janin. Nah, ovarium ini kita sebut sebagai sumber kehidupan wanita. Sepasang kelenjar di panggul wanita, ya, ada di panggulnya sebelah sini, Bapak Ibu ya. Nah, di dalamnya terdapat puluhan ribu folikel primordial. Awalnya biasanya sih 1-2 juta, tapi lalu nanti ada yang pecah, apoptosis, lalu akhirnya tersisa sekitar 450-500 telur seumur hidup wanita tersebut. Setiap bulan harusnya dipecahin satu, jadi dikeluarin satu, harusnya ya. Kemudian di dalam ovarium ini ada jaringan ikat padat dan longgar. Kemudian dia kaya dengan pembuluh darah ya, karena memang proses di sini ini agak rumit sebenarnya. Dan ada saraf, ada limfatik dan lain-lain. Next. Nah, fungsi ovarium ada dua yang utama, yaitu fungsi reproduksi. Dia menghasilkan sel telur ya, namanya indung telur, dan ovulasi. Ovulasi ini pematangan telur, lalu nanti dia jatuh ke ini gundukan, kita sebut endometrium ya, jadi dinding rahim bagian dalam. Nah, ini fungsi reproduksi ini. Jadi kalau sel telur ini ada di dalam ovarium ini ya Bapak Ibu, tapi ovarium ini dia punya fungsi lain, yaitu sintesis dan sekresi hormon. Hormonnya ada banyak, tapi yang utama itu ada estrogen, progesteron, dan sedikit testosteron. Testosteron ini nanti yang akan mengatur tentang hasrat seksual perempuan ya. Kemudian ada growth factor ya, sintesis. Jadi kita bisa, karena dia perlu menumbuhkan telur-telur itu. Telur-telur yang di dalam indung telur itu kan nanti kecil-kecil ya, masih kecil-kecil, dia tidak akan langsung sempurna. Makanya kalau nanti Bapak Ibu pernah dengar ada yang pernah periksa ke dokter untuk program hamil, dibilang sama dokternya, waduh ini kok telurnya kecil-kecil ya gitu setelah di USG. Nah itu sebabnya ada gangguan hormon. Nah jadi dia kan memproduksi estrogen ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, ada kursor saya. Nah estrogen ini nanti ada pengaruhnya ke dinding rahim, kemudian ada juga namanya estrogen feedback. Jadi kadar estrogen ini akan mengirim sinyal ke glandula pituitari namanya, kelenjar. Dia ada di dalam otak kita. Kecil, nanti kalau dia udah kasih sinyal ke sini, nanti yang si glandula pituitari ini akan keluarin hormon namanya follicle stimulating hormone, bisa di Google nanti ya. Nanti dia akan bilang sama si ini, gedein dong telurnya gitu, matengin dong nih, ripening ovumnya, matengin dong telurnya, nanti dimatengin, lalu nanti akan dilepas. Sebenarnya ini aslinya nggak terlalu deket kayak gini nih. Ini kan ada kayak jari-jarinya nih, nanti telurnya diambil sama jari-jarinya ini, lalu nanti dimasukin ke sini, lalu nanti diterusin aja sampai di sini, nanti dia nunggu di sini, nunggu apa? Nunggu sperma Bapak Ibu. Kalau tidak ada hubungan badan, tidak ada sperma yang masuk, atau ada hubungan badan tapi spermanya masuk ke kantong ya, misalnya menggunakan alat kontrasepsi, nah dia nggak akan ketemu kan. Kalau nggak ketemu, telurnya akhirnya pada satu titik waktu akan meluruh keluarlah bersama pembuluh darah, ini darah-darah ini kan ada lapisan kecil ini ya. Nah ini
bantalan ini sebenarnya. Ini nanti akan luruh. Nah, itulah yang disebut menstruasi. Nah, kemudian ada fungsi lainnya ya, juga mengendalikan lebih dari 400 bagian tulang manusia. Ini kaitannya dengan estrogen. Terus juga ada fungsi kekebalan tubuh, reproduksi dan saraf. Betul, karena dia banyak sekali rumit sebenarnya. Kemudian menjaga vitalitas dan awet muda. Baik. Nah, fungsi ovarium itu banyak faktor yang mempengaruhi. Intinya sih sebenarnya internal dan eksternal. Lalu otak kita kan masing-masing juga berbeda-beda ya. Jadi dipengaruhi juga korteks cerebral dan hipotalamus ini bagian di dalam otak kita. Ada kondisi yang kita sebut di dalam dunia kedokteran itu ovarium prematur. Ini kalau bahasa awamnya mungkin menopause dini ya, bisa. Atau ovarium insufficient. Jadi fungsi ovariumnya itu tidak mencukupi, jadi tidak memadai. Nah, ini nanti keluarnya gejala klinisnya biasanya adalah insomnia, susah tidur ya, pusing, mudah marah, sulit konsentrasi. Lalu ada stres, karena dia udah kayak seperti ini, ada stres yang nggak bisa dijelaskan ya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu pernah nggak istrinya atau pasangannya atau siapanya lah ya, lagi menstruasi ya, kucing lewat aja dimarahin ya. Nah, tuh. Stres psikologis yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan ya. Nah, kalau ini stres psikologisnya cuma sebentar, dia nggak akan terlalu bermasalah. Tapi kalau jangka panjang dan yang stresnya itu sangat berat ya, misalnya ada kejadian yang traumatik di perempuan tersebut, itu sel telurnya sampai bisa berhenti dilepaskan, sehingga akhirnya nggak mens. Jadi misalnya ada pasien tuh bilang, dok saya kok nggak mens ya 3 bulan. Pertanyaan utama dokternya biasanya gini, 3 bulan ini ada kejadian apa yang bikin kamu pusing? Oh ya, misalnya pekerjaan saya ini dok, atau saya baru putus atau apa ya, itu stres psikologis. Jadi mensnya bisa karena itu. Kemudian menstruasi juga tidak teratur otomatis ya Bapak Ibu, tadi fungsi yang rumit tadi yang di belakang, gangguan haid ya otomatis ya. Gangguan haid ini beberapa bentuk sebenarnya. Ada yang haidnya tidak datang, ada yang haidnya terlalu sering, 2 minggu sekali haid, 2 minggu sekali haid ya. Kemudian osteoporosis jelas ya, kulitnya jadi kering, lalu penurunan gairah seksual hubungannya sama testosteron. Lalu bisa juga kalau ada riwayat keluarga di wanitanya ada kista dan kanker, bisa menjadi ke arah sana. Nah ini ya gambarannya ya. Ini merokok. Orang merokok tuh sebenarnya kadang juga untuk buang stres ya. Padahal ketika merokok dia memberikan stres pada tubuhnya. Marah juga demikian ya. Orang stres marah-marah ya kan. Terus sebenarnya ketika dia marah ya badannya stres juga. Oke. Next. Baik, siapa yang perlu memperbaiki ovariumnya? Semua wanita sebenarnya pada prinsipnya ya, dan yang memerlukan. Jadi, tapi ini di breakdown wanita di atas 30 tahun, karena di atas 30 tahun itu proses aging itu mulai kentara. Proses penuaan itu mulai kentara di dekade ketiga. Makanya kalau ibu-ibu yang suka ke klinik kecantikan kan biasanya, aduh dok udah 30 tahun nih, udah nih kerutnya di mata udah mulai kelihatan nih. Gitu. Ya dulu mah 17 tahun kinis-kinis, gak ada masalah kan. Tapi di atas 30 tahun ini mulai ada nih kerut-kerut nih, disodot nih, botox dong, apa kek gitu kan. Gitu ya. Terus wanita dengan kulit kasar dan kusam, berjerawat akibat ovarium prematur. Jerawat tuh ada masalahnya banyak ya Bapak Ibu sebenarnya, nggak cuma dari ovarium. Jadi kalau jerawat nanti mungkin di topik berikutnya lah ya, atau di kapan aja ya. Tapi jerawat ini sebenarnya satu kuliah 2 SKS lah ya. Enggak. Ya intinya ini cukup kompleks ya jerawat ini ya. Nah, kemudian penimbunan lemak. Jadi gemuk tuh bisa juga gara-gara gangguan endokrin ya. Endokrin itu hormon. Kemudian ada wanita yang menjelang dan sesudah menopause. Ini maksudnya kalau premenopause itu Bapak Ibu,
mensnya belum berhenti. Tapi nggak setiap bulan. Dia mungkin datang bulannya 2-3 bulan sekali. Tapi belum benar-benar berhenti, masih datang bulan lah ya. Kalau menopause itu dia wajib tidak datang bulan 12 bulan berturut-turut. Jadi setahun full nggak dapat mens, nah itu dia sudah menopause. Kemudian ada wanita penderita penyakit ovarium. Nah, ini adalah perbaikan gejala dengan memelihara ovariumnya dengan minum dari ovarium nutrition ini kan akan membuat ovarium kita sehat ya, menjaga nutrisi ovarium. Jadi otomatis ya kita kecantikannya ya pasti terjaga karena biasanya wanita yang kulitnya bersih ya, warnanya tidak harus putih, bersih, lembab, tidak kusam, itu cantik, tidak harus putih ya. Anggun C. Sasmi itu tidak putih dan dia cantik. Contohnya, kemudian banyak sih perempuan-perempuan yang tidak putih tapi cantik sekali. Kemudian ya karena membaiknya regulasi endokrin, otomatis kulit berjerawat juga terbantu ya, bisa dipulihkan. Nah kemudian bisa terlihat lebih cerah ini karena salah satu efek dari estrogen itu ada kaitannya dengan sel kulit kita yang berurusan dengan pigmen. Jadi flek-flek itu lebih sedikit. Lemak tubuh ya karena estrogennya stabil. Pinggang, perut jadi ramping, emosi juga lebih stabil ya. Kuncinya sebenarnya di kata ini Bapak Ibu, estrogen. Ya, ini menopause jelas ya, menunda menopause lebih awet muda. Jadi ada orang-orang yang tadi telurnya sudah terlalu cepat habis ya, atau karena penyakit indung telurnya harus diangkat 1 atau 2. Nah, otomatis sudah nggak ada telur tuh, nah ya udah menopause. Makanya harus dikasih terapi hormon oleh dokter biasanya. Kita sebut HRT, Hormone Replacement Therapy. Nah, untuk produk ovari dari Greenwood, itu isinya adalah terbuat dari bahan-bahan alami, Bapak Ibu. Tidak ada obat-obatan, tetapi dia punya efek seperti mengobati ya, gitu. Karena dia memang kalau di traditional Chinese medicine itu kan memang yin and yang ya. Nah, saya ada sedikit mendalami ilmu akupuntur, jadi ya kalau di kedokteran traditional Chinese itu kan memang ada keseimbangan 5 organ ya. Kayu, api, tanah, logam, air ya. Yin and yang, 12 meridian dan sebagainya. Nah, ini terbuat dari bahan alami. Saya sebutkan aja, ada Radix angelica dahurica extract. Jadi ini tanamannya Bapak Ibu, yang warna putih ini namanya Angelica dahurica. Angelica ini dia ada beberapa spesimen lain ya, tapi yang dipakai di sini adalah yang dahurica. Nah, yang diambil adalah akarnya Bapak Ibu, ya Radixnya. Kalau bahasa Chinese-nya itu saya Google itu Baizi. Atau bener nggak saya mau ucapinnya. Nah, ini bisa membantu leukoria. Leukoria itu keputihan, Bapak Ibu. Jadi kalau minum ini keputihannya juga terbantu. Ya, karena dia bisa ada sifat antibakterialnya dan dia bisa membantu menjaga supaya nggak terlalu lembab. Kemudian ada isoflavon nabati. Isoflavon ini terkenal di dunia kedokteran sebagai fitoestrogen. Jadi estrogen yang berasal dari tumbuhan. Jadi kita tuh bisa mengimpor estrogen dalam tanda kutip ya. Kalau kita banyak mengkonsumsi yang ada isoflavonnya. Kemudian ada ganoderma, nanti akan dibahas di tempat lainnya, ganoderma. Kemudian ada Cholacori acini. Cholacori acini ini seperti dia memperkuat yin kalau istilahnya ya. Nanti ini juga bisa di browsing, itu isinya ya, Ibu. Kemudian, nah ini Greenwood Ovary Nutrition Capsule itu ya menggunakan bahan fitoestrogen pilihan dan herbal alami lainnya, mencegah dan mengobati ovarium prematur. Jadi bisa ya kalau Bapak Ibu punya kenalan, punya pasien, punya siapapun yang membutuhkan,
yang ada gejala-gejala seperti di atas bisa dikasih ini, nggak ada masalah. Akan memperbaiki nyeri dan siklus menstruasi dan gejala menopause, ya, menstabilkan ketidakseimbangan hormon estrogen. Jadi dikit-dikit ini memang kata kuncinya estrogen ya, karena kekurangan estrogen ini salah satunya ya, salah banyaknya ini banyak. Penurunan elastisitas kulit dan kekencangan payudara, ya. Mama-mama yang baru menyusui itu sering mengeluh tuh, aduh dokter ini payudara saya kok ini banget. Nah ini bisa membantu selain terapi lainnya. Kemudian kulit tuh, kok dokter aku kulit saya kok jadi tambah tipis ya, kok makin gampang, kayaknya kerutnya makin banyak deh. Terus kusam, terus kok apa namanya nggak enak gitu, gampang gatel. Nah itu karena salah satunya estrogennya kurang. Kulitnya jadi tipis, jadi menurun, kolagennya hilang. Ya intinya kulitnya jadi jelek ya. Jadi kita perlu ini sih memang. Lalu kulit itu kan di mana-mana ya. Jadi seluruh kulit badan termasuk payudara. Lalu ini Bapak Ibu perhatikan ada kata-kata atrofi vagina. Ini bukan jorok ya Bapak Ibu ya. Ini dalam teks medis ya. Jadi vagina itu tadi ada gambarnya sih sebenarnya ya, dibagi dua. Vagina itu bisa mengalami atrofi. Atrofi itu pengecilan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pernah lihat orang lumpuh ya, stroke itu misalnya dia nggak jalan, kakinya sebelah mengecil. Nah itu atrofi namanya. Nah, vagina ini juga bisa mengecil. Jadi kayak mengkeret gitu ya. Nah dan itu sangat tidak menyenangkan sebenarnya ya. Kemudian dia bisa menipis, kemudian dia bisa mengering. Otomatis kalau memang wanita-wanita yang sudah menopause, dia akan ada keluhan ketika melakukan sexual intercourse ya. Nah itu perlu bantuan juga. Banyak bantuan sih sebenarnya tersedia, tapi salah satunya adalah ovari ini ya. Kemudian ada apatis seksual ya, jadi males mau dicolek-colek sama suaminya, enggak males gitu ya. Baik gitu ya, akhirnya kan jadi kemana-mana ya. Jadi Ovary Nutrition Capsule ini akan meringankan gejala menopause ya. Menopause itu nggak enak Bapak Ibu, biasanya cuacanya dingin tapi terasanya panas, itu sebutnya hot flush. Jadi badannya tuh rasanya panas aja gitu. Terus kalau Bapak Ibu rasain deh kalau badannya panas terus kan bete ya, walaupun kita tinggal di negara yang tropis tapi tetap bete karena orang lain nggak ada kipas-kipas, kita kipas-kipas. Kemudian itu salah satunya aja, belum lagi mood swing. Jadi dia sendiri nggak ngerti kok saya merasanya nggak nyaman ya, kok aku rasanya depresi ya, kok aku nggak happy ya, aku tuh kenapa sih gitu, bingung. Itu mood swing. Menopause ini gejalanya banyak nggak, yang pokoknya nggak enak. Terus mencegah osteoporosis ya. Nah itu kalau gejala-gejala yang tadi kan nggak enak aja, kalau ini berbahaya osteoporosis. Makanya kalau perempuan misalnya 50 tahun ya, kalau dia nggak jaga baik-baik, ketendang pintu aja itu bisa patah kaki atau retak kaki, tulang kakinya. Itu kejadian sama senior saya dulu di puskesmas. Mau nimbang badan, nendang timbangannya, terus kok jempolnya kok sakit ya. Akhirnya ujung-ujungnya setelah dia obatin 2 minggu nggak sembuh-sembuh, dia pergi ronsen ternyata retak. Ya gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati. Nenek-nenek kita kan juga kalau jalan hati-hati. Karena memang rapuh banget. Gampang ini ya, gampang patah. Nah, lalu akan meringankan rasa sakit dan nyeri pada saat menstruasi ya. Kalau mens tuh nggak enak banget Bapak Ibu. Ada PMS namanya, premenstrual syndrome. Jadi ada krem nih, lihat nih gambar orang ini bete nih ya. Nah dia akan lebih nyaman. Kalau orang Jogja itu senang pakai kunir asem. Nah kita pakai green gold aja. Lalu bisa menormalkan siklus menstruasi ya Bapak Ibu.
Kalau di kedokteran kita normalkan ini biasanya dengan pil KB atau dengan terapi hormon lainnya yang dipilih oleh dokter yang memegang pasien tersebut. Tapi kalau nggak suka obat, bisa dicoba ini, nggak ada masalah ya. Nah, siklus menstruasi itu cukup rumit Bapak Ibu sebenarnya. Ini ada gambarnya ya, 3 hormon, estrogen, FSH, dan LH atau luteinizing hormon. Tapi sebenarnya ada satu hormon lagi, progesteron. Dan ini nih bisa dijelaskan Bapak Ibu, tapi nanti terlalu lama ya. Nanti kapan-kapan mau jelasin boleh. Nah, jadi bisa juga untuk anti penuaan dini jelas ya, karena kan kulitnya jadi bagus ya, lihat nih. Ini kan bagus banget ya, struktur kulitnya, struktur wajahnya juga pas. Hidungnya, bibirnya, ya. Tidak ada garis senyum, tidak ada garis penuaan di sini, marionette line namanya, di sininya mulus, nggak ada kerut-kerut ya. Ininya kencang sekali ya, masih muda banget ini. Jadi anti penuaan dini, meningkatkan kualitas kulit otomatis ya. Nah, bisa untuk misalnya ada pasien atau klien Bapak Ibu, konsumen Bapak Ibu yang mengalami kulitnya kering, udah dikasih hand body banyak loh dokter, udah beli yang mahal loh, kok tetap aja kulitnya saya keringnya kasar ya, kaki saya kasar nih dokter, terus ini kok muncul item-itemnya gitu. Ada tuh misalnya yang dia kalau udah umur tertentu ya udah agak tua nanti muncul bercak-bercak hitam kayak kopi di tangan dan kakinya ya, itu bisa diatasi juga, bisa dikurangi dengan ini. Keriput jelas ya tadi ya, kalau kurang estrogen tuh lebih cepat keriput Bapak Ibu. Nah, rambut kering dan kusam, rambut ini juga salah satu dia sebenarnya salah satu perkembangan dari kulit di waktu embriogenesis. Jadi berhubungan banget ya sebenarnya. Dikasih aja ya ini ya, Pari Nutrition. Biar rambutnya tebal, kayak rambutnya Anggun C. Sasmi. Pakai sampo lain, katanya kan. Baik, kembali lagi. Fungsi lainnya, misalnya ini ya Bapak Ibu, ada fibroid rahim. Nih, fibroid tumor ya. Gambar ini menjelaskan lokasinya. Jadi ini rahim tadi ya, rahim, bayangkan rahim kayak ada telur ya Bapak Ibu ya, Bapak bagi 2, Bapak Ibu bagi 2, kan kelihatan ya, misalnya kita makan telur asin tuh, kelihatan kan ada kuningnya, ada putihnya, nah ini rahim dibagi 2, kelihatan. Tumornya kalau di sini disebut intramural, kalau di sini disebut subserus, kalau di sini disebut submukus, di sini dekat karena dia dekat dinding leher rahim. Ini leher rahim nih Bapak Ibu, tempat banyak kanker di sini kalau nggak ini kanker paling mematikan untuk perempuan. Ini cervical, jadi di leher, ya. Kemudian ada interalimentary, jadi di sini di antara tuba fallopian sama indung telur. Terus ada yang pedunculated di atasnya, lihat nih kayak apa sih, polip ya, kayak polip, tapi dia bukan polip. Dia tumornya ini berkembang sampai ke sini. Ya ini cuma lokasi aja. Kalau ini yang normal ya. Ini di compare yang normal dengan yang tidak. Nah, ini bisa ini diberikan ovari ini. Kemudian ada pemulihan rahim pasca operasi sesar. Ini boleh diberikan ya. Saran penggunaannya 1-2 kali per hari sebanyak 1 hingga 3 tablet. Nah, tetap ya Bapak Ibu makannya tolong dengan gizi yang seimbang. Gizi seimbang nih gini, jadi jangan saya mau diet protein nih, protein aja, atau ada diet yang terkenal ya Bapak Ibu, diet keto, itu lemak wae gitu, itu sebenarnya tidak begitu dianjurkan. Jadi kita kalau bisa tuh makan dengan gizi seimbang, cukup protein dan karbohidrat. Lalu jangan lupa vitamin dan mineral. Pilihan untuk ini banyak ya Bapak Ibu di Green World, nanti akan dibahas satu persatu untuk kita semua. Nah ini ya, disarankan juga supaya tadi holistik ya Bapak Ibu ya, sehat itu holistik, nggak cuma sehat badannya, sehat mentalnya juga, sehat kantongnya juga ya.
Ya kalau kantongnya nggak sehat agak susah juga sih. Kemudian harus ada olahraga teratur ya, teratur. Olahraga tuh nggak perlu, saya juga lagi belajar sih. Olahraga tuh nggak perlu terlalu heboh. Oh sekali olahraga 1 jam, 2 jam gitu. Tapi cuma sebulan sekali Bapak Ibu, nggak terlalu bagus. Mendingan jalan kaki 15 menit tapi tiap hari gitu ya. Jogging, jalan kaki, yoga ini bagus juga ya. Dapat memperlancarkan sirkulasi darah, memperlambat penuaan organ karena rileks. Kalau stres itu biang penyakit Bapak Ibu. Biang, namanya biang dia sumber. Biangnya bisa kemana-mana. Karena memang stres itu ada hormonnya Bapak Ibu. Hormon kortisol namanya. Nah itu tuh bikin masalah di mana-mana. Bisa bikin tensi naik dan pembuluh darah rusak. Mau yang kecil, mau yang besar, semua rusak. Itu repot lagi. Itu cerita lain ya. Kemudian mohon tidur dan istirahat yang cukup. Jadi jangan mentang-mentang kita zaman digital terus nonton sampai jam 2 pagi. Itu anak-anak remaja sekarang banyak banget keluhannya. Dan tidak makan malam terlalu larut ya. Karena memang melelahkan untuk sistem pencernaan kita. Ini ada quotes ya, mempertahankan kehidupan seksual yang harmonis ya, fungsi dari Greenwood Ovary Nutrition ini bisa meningkatkan kepercayaan diri otomatis ya, karena usia bukan lagi masalah ya, mau menopause kagak menopause, gue happy gitu ya. Ada kok member kita yang seperti itu ya, ikut kok dia zoom malam ini ya. Kemudian stres psikologis menurun ya Bapak Ibu karena mood swingnya jadi berkurang, jadi dia lebih stable, lebih stabil, lebih tenang. Ya. Dan ingat Bapak Ibu ada kata-kata happy wife, happy life. Istri yang bahagia, hidupmu pasti bahagia. Jadi dibahagiakan ya istri-istrinya supaya Bapak Ibu punya bapaknya nggak dimarahin dulu. Oke, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh ya. Kebahagiaan itu, dia kalau kita merasa bahagia, ada hormon lagi Bapak Ibu, namanya endorfin. Ada lagi sih hormon lain, oksitosin dan kawan-kawan. Itu bisa bekerja sedemikian rupa secara sinkron, membuat kebal tubuh kita. Makanya kalau di COVID-19 ini kan kita selalu dibilang, Bapak Ibu jaga kondisi, berolahraga, berkumpul, bercengkrama dengan keluarga, berbahagia gitu kan. Jangan stres. Walaupun susah ya, tidak tidak ada stres, tapi kita bisa mengelola stres. Oke, ini ending dari topik yang nomor 1. Mau buka tanya jawab atau saya lanjut dulu, Pak? Oke, baik. Sudah di confirm ya, ada testimoni. Silakan. Saya kembalikan ke Pak Sudi. Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Berikut ada testimoni rekan kita yang jauh-jauh dari Timika. Ya, beliau sudah beberapa tahun terakhir ini menggunakan Ovary Nutrition. Silahkan Bu Grace. Halo, Bu Grace. Mungkin bisa dilanjut dulu, Bu Dokter. Lihatannya Bu Grace-nya lagi sibuk ini. Halo? Halo, halo? Ya. Halo? Bisa ganti sama saya, Pak Dokter? Halo? Dok? Ya, silakan Bu Grace. Silakan Bu Grace. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya untuk memberikan testimoni untuk malam hari ini tentang produk Ovary. Saya mungkin akan bercerita mulai dari awal. Ini agak sedikit lama sih. Pertama-tama waktu saya mengenal Greenwood ini saat
saat pertama saya mengenal Greenwork, itu saat itu posisi saya itu saya ada tumor di payudara. Nah, kebetulan pada saat itu saya dianjurkan oleh dokter perusahaan itu memakai Chitosan. Hanya Chitosan saja, tetapi di shock terapi. Jadi pagi, siang, dan malam itu minum 2. Jadi sehari jadi 6 butir. Biasanya kan kalau minum Chitosan paling cuma 2 butir sehari. Ini 3 kali 2 butir. Nah, itu selama sebulan saya minum Chitosan. Dan kemudian saya cek kembali, luar biasanya produk Greenwork. Pada saat saya cek kembali sesudah 1 bulan kemudian, tumor saya itu hilang. Atau istilah medisnya dan apa itu, bahwa tumornya saya itu mengecil, bukan mengecil lagi tapi kering dan betul-betul habis. Dan puji Tuhan sampai sekarang itu tidak bermasalah lagi. Nah, pada saat saya kena itu dan mulai melakukan pengobatan, ternyata pada saat itu saya juga sudah memasuki masa pramenopause. Pada saat itu sudah mulai ada gangguan, sudah mulai seperti mulai emosinya sudah tidak bagus, tidak stabil, kemudian sudah mulai seperti gitu, menstruasinya juga sudah tidak lancar, kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, yang buat saya sebenarnya untuk perempuan itu sudah mulai menyadari. Tapi mungkin pada saat itu saya merasa cuek. Melewati masalah itu saya tidak peduli. Saya tidak mau ambil pusing dengan masalah menstruasi, masalah menopause, karena kadang-kadang buat perempuan itu menopause itu adalah satu momok. Bahwa kalau di luaran selalu menyebutkan kalau menopause itu berarti sudah beginilah dan lain sebagainya. Nah, saya tahu apa namanya saat saya menopause itu. Dan ketika memang seperti dokter Herlita bilang tadi, bahwa menopause itu dibilangin bahwa betul-betul menopause itu ketika setahun memang tanpa sama sekali menstruasi. Dan yes, itu saya alami ketika jatuh tempo menstruasi itu, memang saya mengalami masa yang memang betul-betul tanpa menstruasi sama sekali. Dan ketika saat itu memang betul-betul buat saya merasa kaget. Waduh, ada apa ya? Gitu loh, sampai seperti begini. Nah, saat itu saya sudah melihat dari organ-organ tubuh saya itu sudah mulai sepertinya sudah mulai ada penurunan. Satu yang saya rasakan adalah mulai merasa nyeri di bagian persendian saya. Terus kemudian kalau saya dulunya itu adalah instruktur aerobik. Nah, kemudian terasa di tulang-tulang saya itu sudah mulai rasa-rasa nyeri, dan otot-otot saya sudah mulai tidak baik lagi. Untuk saya sudah mulai tahu bahwa ini sudah mulai ini pengaruh-pengaruh dari menopause. Nah, kemudian yang saya lihat lagi adalah kulit muka saya itu, kulit wajah saya itu coklat, sudah mulai coklat. Kalau istilahnya udah spruten, benar ya dok? Itu spruten kalau, atau coklat seperti begitu. Nah, itu udah mulai lebih banyak gitu loh di kulit saya. Nah, terus kemudian saya rasakan juga adalah gigi saya udah mulai merasa nyilu, terus lebih banyak keropos. Itu sudah sangat luar biasa. Dan lebih parah lagi itu sudah pengaruhnya ke saya itu adalah sudah mulai sering galau, melakukan penolakan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahulah penolakan itu maksudnya apa. Jadi ketika pasangan sudah mulai itu udah meminta kita melakukan penolakan karena libido kita ternyata sudah mulai turun. Itu gangguan
setelah saya pelajari, dan pada saat itu saya ikut bedah produk. Waktu saat itu Dr. Subi kebetulan waktu awal-awal Dr. Subi sudah memberikan bedah produk tentang ovari. Nah, itu saya mulai ngerti, oh ternyata ada hormon-hormon saya, termasuk yang namanya yang paling banyak menentukan adalah hormon estrogen itu. Dan itu benar, itu yang sangat-sangat berpengaruh. Pertama-tama saya mencoba minum Kidney Care Woman. Kidney Care Woman itu karena saya berpikir mungkin pengaruh juga ke ginjal untuk membantu saya. Nah, itu memang ada bantuan dari situ. Ada bantuan yang sudah mulai berubah sedikit demi sedikit. Pengaruh saya minum kidney itu adalah rasa capeknya saya. Setelah masuk menopause ini, rasa capeknya itu mulai jadi cepat rasa capek. Jadi stamina saya itu sudah tidak sebaik yang sebelum menopause. Jadi itu perubahannya itu cuma dalam jangka waktu setahun, itu langsung kelihatan sekali bahwa staminanya saya sangat-sangat menurun. Saya gampang sekali capek, gampang sekali mengeluh, itu udah benar-benar. Nah, yang juga berpengaruh itu adalah tingkat asamnya saya. Sehingga pada saat itu karena kulit saya mulai bercoklat dan lain sebagainya, akhirnya saya tuh jadi langganan ke beauty care untuk membantu. Tapi itu juga sama sekali tidak membantu saya untuk jadi lebih baik. Kemudian saya, karena dokter Subi pada saat itu menganjurkan untuk bercerita tentang ovari, saya mencoba, saya harus minum ovari. Tetapi bukan cuma ovari saya waktu saat itu, tapi saya bantu juga dengan kalsium yang saya minum untuk membantu tulang-tulang saya. Nah, jadi saya minum dua pasang itu, dan ovari itu yang paling saya lebih shock terapi, yang saya harus minum setiap hari pokoknya harus saya minum itu. Nah, itu benar-benar sangat luar biasa pengaruhnya, sangat luar biasa. Itu pada saat 2 minggu sesudah saya minum ovari, itu pengaruhnya udah mulai tampak. Dari kulit saya itu mulai ada kelembapan kulitnya, udah mulai bagus. Nah, tapi saya juga memang pada saat itu juga mengimbangi dengan pola makan saya yang saya robah juga. Kulit saya mulai bagus, kelembapannya sudah mulai ada, dan berpengaruh dengan coklat kulit saya. Kulit saya di muka itu kecoklatannya itu makin hari makin memudar, dan benar-benar dia pudar. Sampai detik sekarang ini, sampai saat ini, kulit saya itu kembali normal. Bahkan saya sudah tidak pernah ke salon, saya tidak pernah ke beauty care, saya tidak pernah kemana-mana. Dengan usia saya saat ini, kulit saya ini masih lembab bagus, karena saya secara rutin itu tetap mengkonsumsi produk tersebut, tetapi sudah tidak seperti pada saat shock terapi. Shock terapi saya harus minum setiap hari 2, ini saya minum sehari saya minum 2, nanti 2 hari kemudian saya minum. Nah, itu yang terjadi. Nah, dan yang lebih hebat lagi, bahwa ovari itu saya minum itu memang benar-benar untuk stamina saya, itu betul-betul dia bikin jadi betul-betul prima. Saya pernah mencoba dengan suami, itu pernah mencoba kami naik motor dari Makassar ke Toraja. Makassar ke Toraja itu 8 jam perjalanan. Kami coba dengan naik motor. Dan itu betul-betul saya tidak merasa capek. Saya tidak merasa capek. Yang hanya pegel itu adalah pantat karena duduk di motor gitu loh. Tetapi rasa capeknya itu tidak. Kami sampai di Toraja cuma tidur semalam, besok paginya kami turun lagi ke Makassar. Dari Toraja kami turun ke Makassar 8 jam. Dan kami tetap oke aja, tetap fit aja walaupun pegel pantat gitu loh. Dan itu luar biasa. Dan waktu kami berangkat ke Toraja pulang pergi itu, Dokter Subi tahu. Sampai Dokter Subi geleng-geleng kepala gitu loh. Oh, kenapa sih mesti naik motor? Padahal itu kami itu lagi bukan uji nyali, dulu bilang uji nyali, tetapi uji tentang staminanya kami. Dan itu memang betul-betul terjadi. Dan
yang ceritanya yang lebih hebat lagi tentang ovari, dan tadi juga materinya memang betul-betul pas, itu soal libido. Kemudian soal masalah kekeringan di vagina, di alat vital, itu betul-betul terjadi. Waktu saat menopause itu betul-betul terjadi, itu mengecil dan kering. Mengecil dan kering, itu memang kering dan itu yang termasuk menjadi penolakan karena kita merasa sakit dan kita tidak mau gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya jadi apa ya? Jadi satu kesalahpahaman di antara kita bahwa kenapa itu bisa terjadi begitu. Dan setelah saya meminum ovari itu semua teratasi. Terus terang itu semua teratasi. Sampai sekarang itu tidak ada istilahnya kering. Semua tetap basah dan aman. Luar biasa ya yang namanya ovari. Dan itu memang betul-betul saya yang mengalami, dan saya ini bercerita memang betul-betul tidak ada lagi istilah yang namanya penolakan, tidak ada istilah yang namanya cerita galau, dan staminanya saya tetap masih bagus walaupun saya dengan posisi saya sekarang ini, saya sudah nenek-nenek loh. Saya sudah nenek-nenek, saya sudah punya cucu. Tetapi saya masih bisa membandingkan stamina saya dengan yang lain-lain. Saya masih bisa oke gitu loh. Staminanya saya masih oke, masih bagus. Nah, itu apa namanya? Itu yang luar biasanya dari ovari. Dan saya berharap dengan testimoni saya ini, saya berharap juga menjadi masukan buat ibu-ibu yang punya anak perempuan, itu bisa dibantu oleh ovari untuk mereka rutin minum, walaupun cuma sehari 1 kali, 2 hari sekali lah, 1 kali itu untuk membantu, karena ovari itu bukan hanya membantu masalah kalau dia punya masalah kandungan, atau dia tidak punya anak, atau dia ada kista atau apa sebagainya. Tetapi tidak itu saja, tetapi dia membantu hormon untuk kulitnya kita juga, untuk stamina kita dan lain sebagainya. Dan saya juga berharap bapak-bapak juga yang dengar saat ini mungkin akan bisa lebih terbuka untuk bercerita dengan istri, dengan pasangan, bahwa ovari ini akan membantu semua. Jadi ovari ini itulah salah satu solusi solusi untuk perempuan menjadi sehat, dan karena sudah tidak galau lagi, berarti perempuan itu akan jadi lebih bahagia, lebih lebih ceria, lebih semangat dan lain sebagainya. Oke, Dok, sampai di situ dah testimoni saya untuk saya bercerita. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Ya, terima kasih Bu. Oke, silakan Bu Dokter. Dilanjutkan materinya, Bu. Oke, bentar ya. Sudah dengar suara saya, Pak? Sudah, Bu. Cuman kurang keras ya. Keras, oke. Bentar ya. Custom slideshow. Ini ada apa ini, Pak? Ada kotak hitam ya. Wait. Lihat kan? Oke. Jelas suara saya, Bapak Ibu? Jelas. Silakan ya, Bu. Baik. Oke, saya akan lanjut ke produk yang kedua ya. Tadi sudah panjang lebar tentang ovari. Suara saya sudah jelas ya. Oke. Kok ada kotak hitam nih tiba-tiba, saya nggak tahu dari mana. Baik. Saya akan lanjut ke compound marrow powder ya, TMP. Terima kasih tadi Bu Grace ceritanya. Ya itu sudah jelas ya Bapak Ibu kenapanya. Karena ada isoflavon, intinya memperbaiki estrogen. Baik, ini produk kedua. Compound, masih ada kotak hitamnya ya? Iya Bu. Bentar ya, saya keluar. Stop share dulu ya, Bapak Ibu bentar ya, close dulu. Sudah hilang, Bu? Sudah hilang ya? Oke.
Jadi compound marrow powder ya, CMP, marrow powder. Jadi marrow itu sumsum tulang Bapak Ibu. Sumsum tulang itu kalau kita makan sop, ada sop tulang itu bisa disedot pakai sedotan ya. Nah ini bayanginnya di situ aja. Saya agak cepat nanti ya. Sumsum merupakan jaringan lunak. Jadi dia lunak ya, sumsum itu nggak ada yang sumsum keras, nggak ada. Jaringan lunak yang terletak pada rongga interior, jadi di dalam tulang panjang ya, rongga interior ada rongganya, dan tulang pipih. Nah, sumsum yang berwarna merah berfungsi menghasilkan sel darah merah. Sel darah merah ini eritrosit itu penting ya untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Kalau tidak banyak, nanti akan terjadi anemia. Anemia otomatis tubuh kita kurang oksigen dan kurang nutrisi. Nah, saat dilahirkan semua sumsum tulang adalah sumsum merah. Berat sumsum untuk orang dewasa sekitar 3 kg. Nah, sumsum merupakan unsur sari tulang dan pembentuk sel darah, bisa dibaca ya Bapak Ibu ya, mengandung protein, fosfor, asam amino, vitamin A, B1, D, dan berbagai mineral dan lain. Oke. Kemudian, nah, apa yang membedakan CMP ini ya dengan dari produk-produk lain? Dia dibuat dari yak. Yak ini sapi ya Bapak Ibu ya, hidup di dataran tinggi Qinghai, Tibet. Jadi khusus sekali, sapi khusus ya, dia ketinggiannya 4.500 meter di atas permukaan laut. Kalau Bapak Ibu browsing nanti kelihatan ada tuh ya, kue tiaw sapi Qinghai katanya paling enak. Nah ini dibuat dari yak yang hidup di dataran tinggi bersalju dan diambil, agak kejam ini ya Bapak Ibu ya, tapi memang ini diambil dari ekstraksi tulang dan sumsumnya. Sumsum dari mana? Sumsum otak, tulang belakang, backbone-nya, sama tulang-tulangnya. Nah, ini diambil karena dia kaya akan ini, elemen-elemen ini. Nutrisi otak, ada sefalin, lecitin, sphingomyelin, ini penting sekali ya, ini pembungkus saraf. Unsur pertumbuhan saraf ini penting ya, karena kalau kita tuh nggak bisa kerja kalau saraf kita nggak benar. Peptide dan lain-lain, nutrisi tulang, kalsium organik, karena ada kalsium anorganik, fosfor, kolagen, kondroitin, ini agak medis ya, tapi memang itu terkonten di dalamnya. Nutrisi darah, fosfolipid, protein, dan elemen mikro lain. Nah, ini spesial banget ya, karena apa? Dia menggunakan teknologi ekstrak modern. Bapak Ibu bisa bayangin tulang-tulang dan sumsumnya itu nggak cuma direbus lalu diambil airnya, tidak. Dia ada teknologi. Kalau salah treatment, bahan sumsumnya itu bisa rusak. Nah, dia harus pakai teknologi yang the best. Inilah yang membedakan Greenwood ya dari yang lain. Dia akan menggunakan dia sudah menggunakan teknologi ekstraksi modern terkini untuk mengekstrak esensi sumsum otak, tapi tulang belakangnya, rusuknya, dan dikeluarkanlah kandungan lemak yang tidak baik ya. Ada kan orang bilang jangan terlalu banyak makan sumsum, nanti kolesterolnya naik. Ya, yang tidak baik dikeluarin oleh oleh perusahaan ya. Kemudian baru ditambahkan komposisi lain, lecitin, ada bubuk protein, ya. Ada gandum kuda. Ini bukan gandum yang dikasih makan ke kuda, bukan ya Bapak Ibu. Gandum kuda ini kalau Bapak Ibu Google itu soba. Jadi soba yang ada di misalnya makanan Jepang itu dari gandum kuda. Kaya banget dengan nutrisi superfood. Vitamin, besi, zinc, magnesium, dan lain-lain. Nah, merupakan produk perpaduan terbaik dari 3 sumsum. Sumsum otak, tulang belakang, dan rusuk. Yang mampu menjawab ketidakseimbangan nutrisi pada produk yang hanya mengandung 1 sumsum. Nah, kandungan nutrisi CMP apa saja? Nutrisinya ya Bapak Ibu ya. Protein kolagen. Kolagen ini diperlukan untuk merangsang metabolisme sel sehingga dapat mencegah presbiopia. Presbiopia ini kalau lihat dekat tuh rabun dekat Bapak Ibu. Terus nyeri sendi, ya, gigi goyang, rambutnya beruban, tapi saya beruban loh Bapak Ibu. Harus minum ini ya. Rambut rontok dan gejala penuaan lainnya. Kemudian dia juga ada protein BM, bone morphogenetic protein, ini bisa Bapak Ibu Google juga. Dia sebenarnya adalah hormon.
Ya, protein bersifat asam, fungsi utamanya untuk dia sebenarnya lebih kompleks dari ini, tapi ini disederhanakan bahasanya ya Bapak Ibu ya. Fungsi utamanya untuk merangsang pertumbuhan tulang baru, memacu pertumbuhan tulang yang embrio. Embrio itu yang janin ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak baik, nggak bagus kita punya BNP itu bayinya pertumbuhan tulangnya nggak begitu baik. Terus kalau pada orang dewasa dia bisa membantu pemulihan tulang. Ada juga bisa membantu kondroitin ya, senyawa dari rantai gula sebagai penyusun tulang rawan dan jaringan ikat. Jadi badan kita ini ada jaringan yang mengikat-ikat, kalau nggak lepas-lepas ya. Juga merupakan nutrisi penting pembentuk sel tulang rawan. Tidak semua tulang itu keras Bapak Ibu. Kalau semua keras nggak bisa gerak kita. Nah ini tulang rawan itu salah satu yang membantu kita untuk fungsi gerak. Mampu mencegah penurunan fungsi tulang rawan, membantu sendi tulang ya dalam memperoleh air dan nutrisi. Kandungan nutrisi berikutnya adalah mineral, berperan dalam pertumbuhan dan berbagai fungsi tubuh. Mineral ini sangat penting ya, makanya ada air yang judulnya seperti ini juga. Kekurangan mineral seperti kalsium, besi, seng, selenium, magnesium, mangan itu bisa menyebabkan nutrisi yang tidak seimbang sehingga menyebabkan anemia, imunitas menurun ya. Ini bahaya banget nih era COVID ya. Mudah lelah menjadi penyebab penyakit pembuluh darah jantung dan otak. Nanti akan ada penjelasan di belakang. Karena akan ada produk berikutnya yaitu kalsium. Kandungan nutrisi CMP berikutnya itu adalah high energy protein. Ya. Dia membentuk dan memperbaiki jaringan. Protein kalau Bapak Ibu ingat waktu di SD kita belajar ya. Ada protein, lemak, karbohidrat. Karbohidrat itu untuk energi, kalau protein itu untuk kayak zat pembangun. Ibaratnya kalau rumah itu batu batanya, pokoknya ya. Kalau ada jaringan kita yang rusak, diperbaiki oleh protein. Ada luka, protein, butuh ya. Kemudian dia bisa menghasilkan energi lewat oksidasi, itu proses biokimia. Kekurangan high energy protein dapat menyebabkan kekacauan fisiologis. Jadi fungsi tubuh kita nggak ada yang benar. Yin and yang-nya kacau, meridiannya kacau semua. Pertumbuhan terhambat, ya otomatis itu akibat dari kekacauan di dalam tubuh kita. Anemia tadi ya, anemia itu kurang sel darah merah atau HB-nya rendah, hemoglobinnya rendah. Hemoglobin itu perlu ya Bapak Ibu untuk mengangkut. Jadi dia tuh truk untuk oksigen sama truk untuk makanan, sumber nutrisi tubuh. Dia yang kemana-mana, nganterin ke jantung, nganterin ke otak, nganterin ke tukang nganter lah dia, si hemoglobin itu. Jadi kalau dia kurang ya, truknya kurang, gimana mau ngasih distribusi dengan baik, ya kan? Kebayang ya Bapak Ibu ya? Akibatnya ya kurang gizi. Kurang gizi ya. Anemia menyebabkan kurang gizi menyebabkan anemia. Puter aja dia di situ, makanya disebut lingkaran setan. Dan problem Indonesia itu salah satunya yang masih ini adalah stunting ya, anak-anaknya pendek-pendek itu salah satunya karena kurang gizi yang kronis. Kemudian ada asam amino, bisa dibaca ya, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kinerja pembuluh darah dan ginjal, menurunkan efek kemoterapi, ini penting ya nanti ya untuk kanker, merangsang sekresi hormon dan sintesis protein ya. Kalau kurang asam amino ini kita nafsu makan, daya ingat turun, gula darahnya tinggi, mudah capek. Ini ya, mengurangi sakit pinggang, memenuhi kebutuhan akan kalsium ya, walaupun akan nanti ada produk yang lebih tinggi kalsiumnya. Mencegah osteoporosis otomatis ya, karena dia lebih holistik sih, CMP ini holistik. Meningkatkan keaktifan SOD. SOD ini superoxide dismutase, fungsinya banyak ya, tapi intinya dia mengikat radikal bebas lah, dan dia bisa membuat tubuh kita tuh bekerjanya lebih bagus karena oksigen segala macam lebih bagus dalam darah ya. Kemudian jumlah kalsium dalam darah juga akan terjaga. Oke, ini ada gambar before dan ini after ya. Nutrisi ya. Khasiat berikutnya mengatur lemak darah ya. Ini regulasi lemak, agak rumit sebenarnya, tapi intinya memang bisa membantu lemak darah. Kemudian menstabilkan tekanan darah. Ini juga sebenarnya nih. Kalau kelihatan ya, ini nih, membesar, mengecil. Ini pembuluh darah kita tuh pipa yang
elastis ya. Dia bukan pipa paralon yang segitu-segitu aja ukurannya. Pembuluh darah kita bisa membesar dan mengecil. Ini ada nanti vasokonstriksi, vasodilatasi. Itu istilah medis ya. Nah, itu membuat tekanan darah kita tuh bisa naik atau turun, Bu. Pak. Ini akan distabilkan dengan CMP ya. Dan meningkatkan kemampuan produksi darah. Kenapa ya? Karena dia dari sumsum. Sumsum kita pun jadi terbantu. Kemudian meningkatkan imunitas. Karena apa? Karena kalau di sumsum tulang kita kan dia nggak cuma pabriknya sel darah merah ya Bapak Ibu. Dia pabriknya sel darah putih juga. Terus ada trombosit. Jadi imunitas itu kan kita tuh pakai leukosit ya, sel darah putih. Sel darah putih itu kayak ibaratnya TNI-nya kita. Ada angkatan darat, laut, udara, brimob, apa semua, polisi ya. Jadi ada sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, tubuh kita itu menakjubkan. Nah ini kalau dia berjalan dengan bagus, imunitasnya juga oke, produksinya di bone marrow juga oke ya, jadi otomatis semua oke. Mengurangi lelah. Ya, karena kalau nggak ada oksigen, nggak cukup nutrisi, pasti cepat lelah. Memperbaiki kualitas tidur. Jelas ya, kalau hormon kita bagus, hormon tidur kita juga bagus. Ya, tidur kita juga otomatis bagus. Meningkatkan daya ingat, menunda penuaan. Oke, next. Ini gambar apa ini dokter? Ini gambar saraf ini. Saraf kita tuh kayak nih, rumit kan? Ada dendrit ini saling komunikasi nih Bapak Ibu. Ada memori jangka panjang, memori jangka pendek. Ini menyimpan memori. Nah, kemudian makanya kalau kita stroke, ada pembuluh darah kita pecah atau tersumbat, terus ada sel-sel saraf ini akhirnya mati ya, kita jadi kayak pikun kan. Nah, itu di situ. Nah, keunggulan CMP mempertahankan rasa dan wangi alami sumsum. Ya. Memiliki rasa yang enak, tahan cuaca panas dan stabil ya. Karena menjaga kestabilan ini agak susah gampang. Nah, teknologinya CMP ini teknologinya Greenwood sudah membantu ini. Bapak Ibu pernah tahu ya, obat-obatan itu kan ada yang kalau dikasih dokter ya, ada yang kok ini murah dok, ini kok mahal gitu ya. Terus dokternya bilang ini teknologi obatnya beda Bu. Ini obatnya dirilis per 8 jam misalnya. Nah itu teknologi obat, padahal kalau orang pasien lihat ya, ini kapsulnya biasa aja gitu. Padahal sebenarnya enggak, teknologi obatnya itu beda. Makanya dia jadi lebih mahal. Ada yang misalnya Fometa slow release, itu berarti rilisnya pelan-pelan. Jadi mualnya tuh bisa teratasi dengan lebih bertahap. Dan ini sugar free ya Bapak Ibu ya. Jadi aman buat orang diabetes dong. Nah, ini bagus dikonsumsi oleh siapa saja sih, remaja, dewasa, orang tua, bayi nggak usah ya Bapak Ibu. Bayi belum perlu ya. Remaja itu usia 10-11 tahun ke atas. Imunitasnya menurun ya. Misalnya pasien-pasien dengan HIV/AIDS, ya itu imunitasnya menurun. Itu kayaknya ini benar bagus deh kalau diminum ya. Nah ini super nutrition juga. Kemudian yang bertubuh lemah, kalau merasa lemah silakan minum ini untuk masa pemulihan dari sakit ya. Ini 20, 30, tapi sebenarnya ini remaja itu 15 tahun ke atas sudah remaja. Bahkan sekarang 10 tahun juga. Oke. Cara minumnya seperti ini ya, diseduh 1-2 bungkus silahkan dengan air hangatnya, jangan air panas Bapak Ibu akan rusak. Susu tidak boleh diseduh dengan air panas. Susu biasa yang kita buat untuk anak-anak kita itu ya, jangan dengan air panas, rusak kalsiumnya, rusak strukturnya. Jadi tolong diukur kira-kira aja ya. Oke, ini saya lanjut atau gimana Pak? Silakan Bu, dilanjut Bu. Oke, saya lanjut ke yang ketiga ya. Ini sudah jam berapa ini? Itu ngantuk semuanya. Udah jam 9:20. Nah ini kalsiumnya yang produk terakhir. Kalsium ini sebenarnya ceritanya banyak kalau mau tahu, tapi kita dikit-dikit aja dulu. Kalsium ini adalah salah satu nutrisi tubuh yang super penting sebenarnya Bapak Ibu. Nah, dia merupakan unsur penting pembentuk tulangnya, tapi sebenarnya tulang itu tuh banknya kalsium. Kita kalau ke bank simpan duit ya Bapak Ibu ya, atau simpan emas atau apalah.
Kalau kita simpan kalsium itu di tulang. Kok harus badan kita manusia kok harus ada depositnya sih? Harus ada bank kalsium. Karena kalsium itu super penting, dia dipakai di seluruh proses. Dia mengatur kadar cairan dalam sel. Dia membantu kita menggerakkan otot-otot. Nggak bisa kita gerakin otot-otot tanpa kalsium. Dia membantu melepaskan hormon. Dia membantu membawa pesan dari otak kita ke yang lain. Perlu itu. Jadi dulu dosen saya itu bilang, gampangnya gini deh. Kamu punya rumah, kamu pasang listrik, lampu, kabel sendiri, tapi kamu nggak pasang saklar. Gimana kamu mau nyalainnya? Nah itu badanmu nggak punya kalsium tuh kayak rumahmu nggak ada saklar. Nggak ada yang buat cetek. Jadi bisa on semua kalau ada kalsium. Sesimpel itu sih sebenarnya kalau mau dipikir. Tapi kalau mau dipelajari, rumit. Nah, jadi kalau kita tarik kalsium terus dari bank kita, uangnya kita tarik terus dari bank, nanti si banknya itu ya jadi rapuh, ya. Nih, Bapak Ibu lihat nih gambarnya nih ya. Ini ada oso normal, tulangnya mama padat ya Bapak Ibu ya. Sementara yang ini apa? Berowong-berowong ya. Ya, inilah tulang. Ini beneran loh, ini gambarnya kalau dilihat mikroskop. Ini osteoporosis. Dan osteoporosis ini banyak dialami oleh orang dewasa dan wanita menopause. Makanya tadi Bu Grace bilang, aduh gigi saya goyang, apa semua ya, nggak enak ya. Betul. Sakit-sakit badannya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kehilangan kalsium terjadi pada pria dewasa juga sangat tinggi. Ya, bayi dan anak-anak juga bisa. Nggak bisa tinggi lah kalau dia nggak ada kalsiumnya. Tulang kan tumbuh. Nih, gambarnya orang pelompat. Tulang-tulangnya bagus semua ya. Kalsium kapsul dari Greenwood. Soft gel ya Bapak Ibu, jadi dia kayak minyak ikan. Ini ya peran kalsium yang tadi saya ceritakan, sekilas aja. Intinya kalsium itu sangat-sangat penting. Ini sebenarnya agak kurang tepat nih bagi tulang, bukan ya? Jadi tulang itu sebenarnya dia depositnya, sangat-sangat penting bagi tubuh. Tapi memang sih tulang juga butuh. Kalau tulang keropos ya, banknya diambil terus ya, jadi gampang patah. Patah tulang tuh repot. Namun yang lebih membutuhkan kalsium adalah darah ya sebenarnya. Itu tadi karena fungsinya banyak banget. Ya. Nah, kalau di dalam darah kurang Bapak Ibu, dia ngambilnya dari bank. Ya kan? Darah kita kan muter terus tuh. Ya. Kan tiap hari kita bernapas, saraf kita bekerja, terus kita bergerak. Nah, mungkin kan kita diam terus, nggak mungkin. Nah, itu kita perlu kalsium gitu. Dia diambil terus. Kalau kita nggak deposit ulang, ya habis. Jadi bisa low concentration of calcium. Ada yang kondisi dinamakan hipokalsemia. Kalau hipokalsemia itu udah bahkan ada beberapa kalau yang lumpuh total itu bisa karena hipokalemia. Ya itu agak rumit, tapi intinya kalsium itu super penting Bapak Ibu. Mulai dari kapan perlu kalsium? Mulai dari kita di dalam perut mamah kita, di rahim. Dari yang kecil sekali sampai jadi bayi itu perlu semua. Nah, kenapa ibu hamil nanti hamil dan menyusui perlu? Karena bayinya itu ngambil dari mamahnya. Kan kalau Bapak Ibu nganterin istri ya, USG, bayinya kan, oh ya USG bulan kedua kecil ya, nanti makin lama makin besar, kelihatan pinnya. Nah ini ya, khusus wanita. Kenapa wanita lebih dikhususkan? Tadi ya estrogen yang tadi pertama itu ovaria Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu dipanjang lebarkan, tapi intinya kekurangan estrogen itu bikin tulang keropos, dan itu salah satunya ya dia ngambil kalsium terus. Dan wanita itu hamil, menyusui, disedot Bapak Ibu kalsiumnya. Itulah tugas wanita. Jadi sayangi wanita. Dan wanita sayangi dirimu. Ini ya. Ini nanti bisa dibaca. Cukupkah kalsium Anda? Nih, ketika lansia, penyerapan kalsium lemah ya. Karena penyerapan kalsium ini agak ribet.
ususnya udah jelek, udah turun fungsinya, mahnya juga ya, bukan mah, gaster kok, lambung melemah, nah itu juga penyerapan melemah ya. Ini gejala-gejalanya nih, melemahnya saraf, jadi ada kifosis ya, jadi muncul dia jadi harus pakai tongkat dan segala macam. Hamil dan menyusui ini perlu banget ya, ini kalsium janin baik ya. Oke, ini kemudian remaja butuh banyak kalsium ya, otomatis ya, aktivitasnya outernya sedikit, dia di rumah wae main game, wae di dalam ruangan, nanti lama-lama dia pasti keropos juga. Jadi gaya hidup zaman dulu sama sekarang tuh memang ada pengaruh banget ya. Ada bentuk kaki O, kaki X ya, tulang dada menonjol. Dewasa ini ya, merokok, minum alkohol, efek ya, stres, ini gigi tidak bagus, mudah alergi, flu, rambutnya rontok. Oke, nah ini anak-anak juga penting nih, cara belajarnya bagus. Polanya ini. Nah, ini cara minum kalsium. Waktu terbaiknya ada 2, 1 jam setelah makan atau 1 jam sebelum tidur. Nah, memang disarankan sih 1 jam sebelum tidur ya, supaya penyerapan kalsiumnya terbanyak di malam hari. Nah, next, berjemur ya, udah biasa ya kita dengerin COVID-19 ini. Bapak Ibu silakan berjemur, tapi jangan berjemur sembarangan Bapak Ibu ya, yang ada nanti kena kanker kulit. Jadi tolong diperhatikan waktu terbaik untuk berjemurnya. Lebih bagus sih sebenarnya pagi sih. Cuma masalahnya kita juga lihat sudut mataharinya ya. Jam pagi. Tapi rata-rata ya ini gampang lah pagi jam 8-9 sore. Dan gak usah lama-lama 15 menit. Dan jangan dijemur mukanya ya ibu-ibu. Nanti fleknya tambah banyak ya. Jemur punggung aja. Jadi buka baju dikit. Jemur punggungnya Bu, nanti fleknya tambah banyak kena matahari. Udah minum ovari nanti muncul lagi karena matahari. Nah, tolong ini juga ya, konsumsi kalsium itu harus dengan waktu. Jadi nggak setiap waktu kita harus minum ini ya. Dosis juga harus diperhatikan supaya dia tetap. Nanti akan saya jelaskan ya. Nih, penyerapan kalsium berlebihan membahayakan kesehatan. Jadi jangan mentang-mentang ini produk bagus terus diminum. Yang terlalu banyak itu tidak pernah bagus, terlalu sedikit juga tidak bagus. Cukup lah, tepat. Oke? Nah, karena bisa gagal ginjal nih betul ya. Jadi harus perhatikan betul ya ini ya. Rutin dosis tertentu. Kasus tertentu. Nah, kalau untuk hari-hari bisa sih kita makan kalsium kayak di susu ya, tapi kan nggak semua orang suka susu, lalu ada orang vegetarian dia ada yang nggak minum susu Bapak Ibu. Kacang-kacangan dan kedelai, tapi ini juga nanti ada yang asam urat lah, apalah ya. Udang, ada yang alergi, ikan ada yang nggak suka baunya amis, ada yang nggak tahan. Rumput laut, agar-agar setiap hari makan rumput laut kan. Ada jamur kuping hitam, brokoli bagus Bapak Ibu, tapi brokoli itu bergas, jadi ada orang yang perutnya nggak kuat. Terus mengurangi makanan yang terlalu manis, asin dan berlemak. Nah, tolong banyak melakukan aktivitas di luar, walaupun ya yang terkontrol ya sesuai dengan new normal, rutin berjemur matahari tapi jangan dengan cara yang tidak tepat ya, jangan juga jemur aku mau kalsium nih jadi jemur dari pagi sampai sore, wah itu yang ada cari penyakit. Banyak olahraga, memperhatikan berat badan, nah ini nanti ada kaitannya juga dengan struktur tulang sih ya. Intinya kalau meja keberatan kan kaki mejanya bisa goyang lalu mejanya roboh ya. Jadi tolong ya, ini saya juga harus memperhatikan berat badan. Berhenti merokok ya, kalau bisa. Nah, semua orang menyuruh berhenti merokok ya, tapi kan buat yang merokok kadang-kadang juga berhenti merokoknya coba pakai itu loh Bapak Ibu, person. Minum minuman alkohol juga tolong dikurangin ya. Konsumsi kopi dan teh juga kurangin. Kemudian next ya ini ya. Jadi isinya di kalsium soft gel ini ada kalsium karbonat dan vitamin D. Lalu ada apa di satunya gitu ada. Tapi intinya ini ya, kalsium karbonat dan vitamin D2 ini ya. Karena vitamin D itu penting untuk membantu untuk menyerap kalsium. Nah, apa yang bikin beda dengan kalsium di luaran? Ini
ukurannya ini loh, ultra fine, super mikro. Ya, jadi proses penyerapan dan penyebaran kalsiumnya cepat. Oke, nah ini vitamin D terpenuhi, otomatis penyerapannya terbantu ya. Jadi vitamin D ini untuk bantu supaya kalsiumnya bisa masuk. Nah, lalu ini kenapa bentuknya soft gel nih Bapak Ibu? Supaya tidak menstimulasi lambung, nggak bikin maknya nggak enak gitu ya. Lalu dia cepat. Kalau kapsul dia beda lagi. Bukan kapsul, kalau dia tablet itu lain lagi pemecahannya. Jadi itu pelajaran lain lagi ya, farmakologi namanya. Oke. Ini khasiatnya. Udah dia serap khusus, ada kejang ya, banyak lah ya kejang. Nah ini ya. Nah ini saya akan jelaskan nih. Bisa mencegah batu ginjal. Lucu kan? Kok katanya kan batu ginjal kebanyakan kalsium? Betul, kalau kalsiumnya luar biasa banyak. Tapi kalau kekurangan kita kurang kalsium Bapak Ibu, justru malah bikin batu ginjal. Bapak Ibu nanti bisa searching di Google ya. Sekarang tuh ilmu gampang kok kalau mau dicari. Tapi intinya itu tadi. Kalau pada jadi kalau batu itu biasanya bentuknya salak ya. Nanti dia di lambung sama usus tuh dia udah keikat sama kalsium ini. Nanti dia akan meninggalkan tubuh dan tidak membentuk batu. Karena kalau suasana di ginjalnya nggak pas tuh ya, jadi kita bisa batu ginjal itu karena ada pengendapan ya Bapak Ibu ya. Ginjal tuh nggak bisa buang gitu. Jadi dia endap. Lama-lama endapan itu kan kebayang ya, endapan jadi batu kan. Nah itu. Kalau dia, jadi ginjal kita tuh kayak saringan. Kalau dia lewat saringannya, ya nggak akan diendap gitu ya. Nanti itu kita next kalau mau lebih dalam. Ini ya, nah yang tadi saya sebutin ya, vegetarian. Satu, dia memang mengonsumsi serat terus ya, vegetarian. Itu bisa hambat penyerapan kalsium. Tapi juga karena ada vegetarian yang dia tidak makan susu dan tidak makan telur. Nggak makan daging. Jadi jenis-jenis yang agak seperti itu dia harus banyak suplemen. Lansia ya, karena ususnya udah nggak begitu bagus, jadi penyerapan nggak bagus. Menopause tadi ya, hasilnya lebih cepat terdrain, mengalir keluar dari si tulang-tulangnya. Masa hamil otomatis ya, tadi menyusui, dan yang kurang kalsium. Kalau kok bisa dok dicek nih kurang kalsium? Bisa, cek kurang darah, kurang vitamin D juga bisa. Mau operasi mata plastik itu nggak boleh kurang vitamin D. Kalau kurang suruh minum. Oke, ini anjuran pakainya 2 kapsul 1-2 kali sehari dengan air hangat. Ya, produk-produk obat Chinese biasanya memang kita sarankan. Kalau traditional Chinese medicine itu memang menyarankannya banyak air hangat ya. Karena dipercaya air hangat itu lebih bagus lah daripada air dingin. Oke, nah ini terakhir. Pakai bahasa Londo ya Bapak Ibu ya. Intinya adalah mari kita berinvestasi di diri kita sendiri. Ya boleh berinvestasi di Greenwood juga oke dong ya. Tapi mari kita investasi di diri kita sendiri, sayangin diri kita ya, mau wanita mau laki-laki, tapi terutama wanita, karena wanita ini biasanya dia dicuci otak. Lu harus berkorban buat suamimu, berkorban untuk anakmu, berkorban untuk keluargamu, lupa sama dirinya sendiri. Nanti kehilangan jati dirinya, lupa, terus sedih Bapak Ibu ya, ibu-ibu terutama. Jadi mari kita berinvestasi di diri kita sendiri ya. Meditasi ini bisa berdoa ya, membaca buku yang bagus, makan yang sehat, minum air putih ya, gerak badan ya. Lalu sesekali lihat tuh Bu Grace itu paling suka tuh dia ada kebun tuh, spend time in nature ya. Jalan-jalan lah, nggak usah bayar, nggak usah jauh-jauh, di depan halaman rumah yang hijau-hijau, istirahat. Anda itu berharga. Demikian sharing saya hari ini, silakan diambil alih lagi kembali oleh Pak Sudi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih Bu Dokter. Nah, teman-teman sekalian, berikut ada satu testimoni lagi ya. Cuman kebetulan yang bersangkutan pribadi mau masuk Zoom ini kesulitan Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dibantu rekan saya dengan Bu Esti. Silakan Bu.
sebelum kita buka tanya jawab Bapak Ibu, jadi nanti di akhir acara Bapak Ibu bebas bertanya ya. Terima kasih Dr. Subi untuk waktunya. Jadi Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya mewakili ada tim saya yang ini untuk kesaksian testimoni mengenai ovari ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Dr. Herlita sudah banyak sekali menjelaskan tentang fungsi ovari. Nah, di dalam tim saya ini sebenarnya ada dua yang mau testimoni. Jadi saya wakilkan saja biar Bapak Ibu juga bisa tahu ceritanya, bisa tahu kehebatan dari ovari ini. Gitu. Jadi ada tim saya yang dia sangat merindukan untuk kelahiran dari anak keduanya. Selama 7 tahun sudah menantikan kelahiran dari anak kedua. Kemudian beliau mengenal dengan yang namanya produk Greenwood. Dan pertama kali yang dia konsumsi pada waktu itu adalah dia membeli ovari dengan tujuan memang untuk kesuburan gitu, karena itu tadi sudah berbagai cara dia mendambakan anak kedua itu. Kemudian istrinya ini konsumsi ovari gitu. Jadi ini ajaib karena hanya cukup dengan 1 paket saja itu kehamilan itu terjadi, dan sekarang anaknya itu sudah sekitar usianya udah 1 tahun lebih gitu. Itu jadi selain untuk apa tadi kesaksian dari Ibu Grace tadi itu untuk masalah menopause dan sebagainya, ini untuk kesuburan, untuk Bapak Ibu yang pengen promil atau saudara yang pengen promil menantikan anak, ini bagus sekali. Juga ada satu lagi kesaksian dari tim kami juga. Nama, Bu? Itu dan lokasinya. Oh iya, ya. Jadi tim saya yang pertama tadi yang mendambakan anak kedua tadi namanya Pak Surono dan istri, itu tinggalnya di Bantul gitu. Terus satu lagi yang namanya Mbak Diana, kebetulan malam ini nggak hadir juga di Zoom. Ini tinggalnya juga di Kulon Progo juga di Jogja ya, di Wates. Itu kalau ini malah selain minum ovari juga minum Vic Power. Jadi si istri minum ovari, suaminya minum Vic Power, dan itu dengan begitu cepat itu kerinduan untuk segera menimbang bayi itu segera terwujud gitu. Jadi ya ini memang kuasa Tuhan, tapi dengan sarana dari produk Greenwood yang luar biasa ini mereka berdua itu bisa mendapatkan momongan gitu. Jadi Bapak Ibu, itu saja testimoni dari saya, sekiranya bisa menjadi pengalaman, bisa menjadikan pembelajaran juga bagi teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu mengenai hebatnya fungsi dari ovary nutrition. Gitu. Terima kasih Dok, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Bu Grace. Oke, Bapak Ibu ya, berikutnya kita akan buka untuk pertanyaan. Ya, silakan untuk Bu Dr. Herlita di bagian chat. Ya, ada beberapa pertanyaan. Baik, dari Pak Masutami ya, Bu Dokter, saya punya pasien kusta, masih menyusui. Produk yang aman bolehkah ovari? Kalau menyusui boleh Pak, nggak ada masalah sih. Cuma kusta itu sebenarnya penyebabnya adalah bakteri, namanya Mycobacterium lepra. Jadi dia mempengaruhi kulit, mata, hidung, dan terutama saraf. Jadi nggak ada rasa, tahu-tahu tuh putus aja, tahu-tahu putus tangannya, jarinya, ya. Kemudian putih-putih di kulitnya. Jadi dia tidak melulu di kulit, Pak. Dia adalah infeksi bakteri. Jadi Bapak pasiennya harus minum obat dokter, harus mengikuti obat dokter. Tapi kalau mau membantu dengan ovarium, dengan fungsi ovarinya kan tadi dia barusan melahirkan ya, jadi masih menyusui. Boleh kasih aja Pak, nggak apa-apa, karena itu bisa untuk banyak orang ya, untuk banyak wanita. Kemudian jadi sudah terjawab ya. Terus boleh ditambahin juga tadi produk Cordyceps ya. Jadi ovari, Cordyceps plus obat dokter ya Pak Masutaminya, jangan lupa obat dokternya karena nggak bisa, harus pakai antibiotik. Tadi lalu Pak Lalu Saleh nanti ada cerita menarik tentang ovari dan ganoderma. Ya pasti, saya yakin Pak, banyak cerita menarik ya seputar Greenwood produk. Lalu dari Herlina ya, Kendari,
banyak sektor KB ya ini ya, yang pakai KB berarti ya, mengalami kekeringan, tidak haid. Aduh, sini. Betul, tapi Bu ada KB yang 3 bulanan tuh nggak haid, itu jadi masalah. Tambah gemuk, tensinya naik. Betul, alat kontrasepsi hormonal, suntik dan implan, karena itu isinya hormon Bu. Biasanya progesteron, tapi ada beberapa jenis sih progesteron, estrogen, kombinasinya macam-macam. Sedihnya lagi bertahun-tahun melepas alat kontrasepsinya tetap tidak haid. Betul Bu, karena mau menormalkan lagi lambat, bisa bertahun-tahun. Mereka masih muda. Apakah ovari? Ya silakan Bu, silakan aja, pakai aja ya. Kemudian produk untuk batu empedu sudah dijawab tuh yang di bawah ya, lecithin, hepatitis. Kemudian hipokalsemia dan hipokalemia, bedanya apa dokter? Jadi hipo itu istilah medis untuk kondisi di bawah angka normal. Kalau di atas hipertensi, hipotensi berarti tensinya di atas, tensinya di bawah. Hipokalsemia, kalsium di dalam darahnya terlalu rendah, itu hipokalsemia. Kalau hipokalemia itu kalium, jadi ada satu huruf berbeda ya, S. Kalium, kalsium itu udah beda banget. Kalau kalsium itu Ca plus, kalium itu K plus, jadi beda. Dan itu efeknya beda-beda ke tubuh kita ya. Kuliah nanti panjang lebar itu ya. Kemudian apakah produk Greenwood, Chitosan, Eye Care atau mengandung hormon? Tidak ya Pak. Kalau dia mengandung hormon, saya juga nggak mau pakai ya. Kalau mengandung hormon tidak ya Pak ya, tapi membantu menstabilkan. Jadi kita tuh, tubuh kita tuh sudah punya pabrik hormon yang kalau kurang, kadang dokter yang dia yang memang lebih fokus pada dunia kedokteran barat, dia pakai impor, contohnya insulin ya, hormon insulin itu hormon, kita punya pabriknya di pankreas. Nah, tapi karena diabetes, pabrik kita itu turun fungsinya, harusnya produksi 100% jadi turun misalnya tinggal 30% atau 20%. Jadi kalau mau ngejar kebutuhan tuh kurang, jadi impor lah Pak ya. Jadi beli insulin sintetis. Kalau produk kita bukan hormon ya Pak ya. Jadi jawabannya tidak, jelas tidak. Jadi ada bakat tumor ya kasih aja Pak, nggak ada masalah sih. Ini tidak mengandung hormon sama sekali. Kalau produk yang pas untuk masalah kesehatannya tumornya bisa dibantu Pak Subi mungkin ya. Tapi biasanya kalau tumor itu nggak jauh-jauh, Ganoderma, terus Chitosan, ya nggak sudah. Gitu. Nanti kalau ada yang perlu dilengkapi oleh dokter Subi ya, tolong ya. Kemudian dok, biasanya karena paling lama menopause umur berapa? Istri saya umur 49 masih ingin punya anak. Telur masih ada 8 saat dilihat, cuma 1 ovary. Oh, ya, ini memang Pak, kemungkinan itu kecil, tapi namanya keajaiban itu ada. Kalau memang Tuhan sudah. Nah, paling lama menopause umur berapa ya? Karena itu tadi, perempuan tuh beda-beda. Ada yang kebagian 450 telur, ada yang kebagian 500 telur, ada yang kebagian 300 doang, ada yang kebagian 350. Jadi ya, kalau telurnya memang benar masih ada 8, ya kasih aja sih Pak, kalau nggak mau lewat cara bayi tabung. Kalau bayi tabung kan telurnya dipanen Pak, lalu nanti sperma Bapak juga dipilihin yang bagus-bagus, terus nanti dikawinkan di lab, udah jadi embrio ditanamin lagi ke dalam, masukin ke rahimnya ibu. Tapi itu gampangannya, prosesnya rumit banget, ada suntik-suntik segala macam. Kaki harus diangkat sekian lama. Jadi pakai aja ovari, siapa tahu jalan jodohnya ke situ. Tapi memang kalau apa namanya, kehamilan itu tidak ada dokter yang bisa 100% bantu ya Pak. Itu juga ada kekuatan ilahi. Oke,
duitnya yang buat sesar yang mahal dok. Ya. Sesar dulu BPJS masih nanggung sih, nggak tahu nih nanti ke depannya. Tapi nggak apa-apa Pak. Punya anak memang mahal, tapi bahagianya juga. Ya, tapi kan bisa ini ya, kalau mahal mah cari duit aja di Greenwood nanti. Nggak mahal lagi. Oke, untuk kasus kista di rahim, sudah pernah diangkat kistanya, lalu ada lagi. Selain ovari, produk apa lagi yang... Oke, kistanya yang diangkat kan Bu, dan di rahimnya, bukan di indung telur, ingat ya. Rahim dan indung telur itu berbeda. Rahim itu yang di tengah tadi gambarnya. Indung telur itu yang di kanan dan di kiri. Ya, ada kista di rahimnya. Sudah diangkat. Jadi ya, itu masalahnya di rahimnya sih sebenarnya. Kalau untuk kista tumor biasanya sih nggak jauh-jauh dari pitosan ya Pak ya. Iya Pak Subi. Nanti dibantu Pak Subi juga untuk produk. Iya Bu, betul Bu. Betul ya? Oke. Ya. Terus ada lagi kah? Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa di chat atau saya buka, maaf ya Pak ya. Oh ya. Silahkan bisa di chat atau dibuka mic-nya, silahkan Bapak Ibu. Kita juga bisa dibantu Waterson ya, karena dia alkali. Membantu. Ya tubuh kita tuh nggak boleh jatuh dalam pH yang terlalu asam. Jadi harus dibantulah dengan air alkali ya. Banyak ya di pasaran, mahal-mahal juga sih satu botol. Ada tuh yang dijual di pabrik, di toko roti terkenal itu, bread top. Satu botol kecil aja itu 10.000, 15.000. Beli aja Waterson, lebih murah, tahan 8 tahun. Ganoderma bisa ya, Ganoderma. Jadi untuk Buya, ini Pak Ian dan atau Tata ya, ini Ibu atau Pak Ian? Kayaknya sudah ya, ada lagi kah? Oh dokter, di kalsium soft gel tidak ada magnesium, betul tidak ada. Saya pernah belajar bila tanpa magnesium, maka kalsium bisa membuat vena mengeras, bisa stop. Betul Pak, betul. Ya kalau venanya, bukan vena sih, vena itu pembuluh darah balik, arteri. Vena itu pembuluh darah yang menjauhi jantung. Arteri itu kebalik, yang mengarah kebalik ke jantung untuk mengambil oksigen tuh si vena. Kalau arteri itu yang menjauhi jantung karena dia udah ngambil oksigen dari akar paru. Vena itu ya pembuluh darah lah ya, boleh disebut. Mengeras ya bisa. Kalau kalsiumnya sembarangan ya Pak ya. Kalau kalsiumnya tadi kan yang di mana namanya di Greenwood ini kan dia memang super fine ultra, jadi gampang terserap. Stroke itu gangguan pembuluh darah ya Pak ya, bisa pecah, bisa menyempit, atau bisa tersumbat. Itu stroke. Stroke itu nggak harus di kepala, bisa di mana-mana. Stroke di jantung bikin serangan jantung. Jadi kalau tidak ada magnesium nggak apa-apa Pak. Magnesium kan Anda bisa kita konsumsi di tempat lain. Halo. Iya. Halo dok. Halo. Nanya sedikit nih Bu Dokter nih. Boleh Pak, silakan. Gini Bu Dokter. Ketinggalan ini sudah kita menggunakan quantum analyzer. Khusus untuk